sama Yuyun di Bengkulu yang diperkosa ramai-ramai begitu di sini ya. Sudah tersangkanya sudah ditangkap, sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Diperkosanya oleh 14 orang yang sebenarnya juga kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang di bawah umur begitu. Nah, kemudian timbullah gerakan Nyala untuk Yuyun, hashtagnya ini di media sosial, di mana kita akan lebih peka gitu diharapkan dengan adanya kejadian pemerkosaan berjamaah ini. Dan tidak hanya sekali ini terjadi, sering sekali terjadi, dan juga tidak hanya korbannya tapi juga sebenarnya pelakunya itu juga masih di bawah umur. Dan kebanyakan mereka ini dari beberapa kejadian mereka itu sedang dalam pengaruh alkohol seperti yang terjadi di Bengkulu ini. Kenapa ini terjadi? Terus-terusan terjadi begitu, dan apa yang harusnya dilakukan supaya kita masyarakat itu lebih aware dengan adanya korban-korban atau aksi-aksi yang biasa dilakukan ini sebenarnya oleh anak-anak dalam usia muda begitu. Sudah hadir bersama kita kriminolog dari Universitas Indonesia, Mas Erlangga Masdiana. Terima kasih banyak, selamat datang kembali ke Trending Topic. Mas Erlangga, apa sih sebenarnya menyebabkan anak-anak ini kok jadi berani sekali gitu dalam usia muda, mereka berani menyerang, berperkosa sampai membunuh gitu bahkan? Ini pengaruh dari media ya. Jadi ada beberapa hasil studi dari bagaimana media massa terutama televisi mempengaruhi terhadap moralitas dari anak-anak. Tapi sekarang bukan hanya televisi, tapi juga media-media lain seperti dari internet, ya, katanya dari sering internet nonton ya. porno begitu. Jadi oleh karena itu yang harus kita waspadai sekarang efek dari peniruan. Yang kedua adalah efek cultivation effect. Jadi efek itu penanaman nilai dari waktu ke waktu, dan orang yang tadinya mungkin ada terjadi penolakan terhadap nilai-nilai kekerasan, apalagi kemudian perkosaan dan sebagainya, tapi lama-lama karena dia sering melakukan atau menonton atau melihat adegan-adegan kekerasan atau adegan-adegan seksual tertentu, akhirnya kemudian ada timbul ingin rasa coba-coba. Ya, ada rasa coba-coba, dan ini kemudian rasa coba-coba ini disosialisasikan di dalam sebuah kelompok namanya peer group. Kalau peer group sendiri sudah terbangun sebuah kesamaan nilai, kesamaan moral, ya kesamaan bagaimana gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan dari atau gaya hidup dari remaja, lalu lama-lama kemudian akhirnya ketika ada terbesit ya yang misalnya calon korban tertentu kan sebenarnya itu adalah bisa direncanakan, bisa tidak direncanakan. Biasanya kalau ada kelompok atau kerumunan remaja yang memiliki visi yang sama, memiliki gambaran yang sama, memiliki kebutuhan-kebutuhan yang sama, ya akibat daripada pengaruh media tadi, akhirnya kemudian ada kecenderungan kemudian mereka ingin menjadikan satu sasaran tertentu, yaitu misalnya korban. Nah, ini memang berarti mereka tuh beraninya kalau rame-rame begitu soal peer group tadi itu. Kalau sendiri mereka belum tentu bisa berani gitu ngedeketin sebenarnya. Ya, karena memang mereka itu sifatnya masih anak-anak dan sifatnya masih first offender. Biasanya mereka beraninya adalah berkelompok. Kalau mereka makin terbiasa dan kemudian makin sering melakukan tindakan tersebut, itu bisa dilakukan juga sendirian atau hanya beberapa orang saja kan gitu ya. Nah, ini yang mestinya harus kita perhatikan terus-menerus dari waktu ke waktu, karena ini akan terjadi penggelembungan dan kemudian bisa terjadi kapan saja. Kalau misalnya media massa itu tidak berusaha untuk dikontrol. Media massa, persepsi kita tuh jangan dikaitkan soal bagaimana koran, televisi, dan lain sebagainya, tetapi semua media yang bisa memfasilitasi orang untuk menonton atau melihat adegan-adegan kekerasan yang bisa memiliki efek terhadap peniruan. Peniruan tidak harus sesaat, tetapi bisa dalam waktu yang lama. Jadi orang bisa terjadi delay effect dan juga bisa terjadi direct effect. Nah, kalau misalnya ada situasi tertentu yang tidak kondusif, itu dia bisa terjadi delay effect, dan kemudian anak-anak itu kemudian berusaha untuk melihat adegan-adegan itu dalam kondisi yang lain, ya berusaha untuk dalam kondisi yang lain. Ketika ada misalnya orang yang kemudian bisa dijadikan sebagai korban, akhirnya kemudian mereka melihat bahwa ini calon korban dan bisa dilakukan pengorbanan terhadap calon korban itu secara berkelompok, secara rame-rame. Tapi kalau sendiri pasti nggak berani. Dan karakteristik korbannya itu apakah memang harus yang muda begitu, nah, kalau kita lihat kan ini memang korbannya memang jauh lebih muda lah, bisa dikatakan 3-4 tahun paling tidak lebih muda daripada pelakunya begitu. Mereka nyari target-target yang vulnerable begitu, Mas? Iya, jadi memang gini, yang menjadi potensi
berpotensi untuk bisa menjadi korban itu kan sebenarnya adalah anak-anak kecil, ya kaum perempuan, lalu bisa juga orang tua dewasa. Dan orang tua dewasa meskipun pelakunya bisa orang dewasa, ya atau misalnya orang-orang tua yang sudah tua renta, mereka juga menjadi potensi untuk menjadi korban kejahatan. Tapi khusus untuk kejahatan seksual, ini yang harus kita catat lagi bahwa ini situasi sosial kita yang kita tidak kondusif. Situasi semacam apa? Yang pertama mungkin infrastruktur yang kemudian tidak kondusif, yang menyebabkan bahwa calon korban terutama wanita itu aman dari peristiwa-peristiwa kejahatan seksual tadi. Dan peristiwa ini bukan hanya terjadi pada waktu sekarang saja, pada waktu yang lalu misalnya di infrastruktur, misalnya di kendaraan-kendaraan umum, kenapa itu bisa terjadi padahal itu orang banyak, lalu kemudian di kendaraan umum yang mestinya itu aman dari segi terjadi peristiwa kekerasan seksual terhadap kaum perempuan, tetapi nyatanya tidak terjadi demikian kan. Nah, ini berarti ada sesuatu yang parah di masyarakat kita, mulai pada level remaja, pada level anak-anak sampai dengan pada level dewasa, yang menyebabkan mereka berubah nilainya, berubah pola pikirnya, ya, yang kemudian mereka tergambar di dalam pola pikir mereka dan gambaran hidup mereka bahwa kekerasan seksualitas adalah sebagai sebuah gaya hidup, dan kemudian mereka bisa melakukan katarsis, bisa melakukan proses jalan keluar entertainment mereka melalui kegiatan-kegiatan seksual. Nah, ini kalau kegiatan seksual satu, tapi sampai dibunuh begitu, sampai dibunuh, dibuang ke jurang. Kalau kasus yang di Bengkulu ini, apakah ketika dalam pikiran mereka ini, mereka tuh memang sudah merencanakan ini, kalau sudah oke, saya akan melakukan kekerasan seksual dan akhirnya saya harus habisi nyawanya? Jadi kalau pembunuhan itu memang bisa akibat dari peristiwa kejahatan sebelumnya, misalnya karena terjadi peristiwa kejahatan seksual, lalu kemudian bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, menghilangkan barang bukti, lalu kemudian mereka dibunuh supaya apa? Supaya korban tidak melaporkan siapa pelaku, siapa yang menyebabkan mereka seseorang bisa menjadi korban. Lalu kemudian ketika bahkan ada dampak yang lebih lanjut, kalau sudah terjadi peristiwa pembunuhan bisa juga ada lanjutan, misalnya mutilasi, ya. Jadi ini sebenarnya harus kita waspadai, berarti ada sesuatu yang menganggap bahwa kekerasan adalah sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah gaya hidup, sebagai sebuah cara jalan keluar yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, oleh terutama di sini kan dalam konteks anak-anak atau remaja. Ya. Baik, oke, berarti kita harus benar-benar cermati ya untuk tingkah laku, terutama exposure-nya dari media untuk kepada remaja begitu ya. Terima kasih banyak Mas.